Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam renungan malam dari GRI Kelapa Gading. Nah, hari ini saya mengambil ayat dari Kitab Kejadian pasal yang ke-32. Kita membaca 22 sampai dengan 32. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Saya akan membacakan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkatilah untuk renungan malam hari ini, Tuhan yang memberkati hamba-Mu, memberkati firman yang sudah kami baca, supaya boleh berbicara di dalam kehidupan kami yang merenungkannya. Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, khususnya juga melalui cerita pembentukan Yakub yang diubah oleh Tuhan menjadi Israel. Ada sesuatu yang kami bisa pelajari yang boleh terjadi juga di dalam kehidupan kami. Berkati internet connection supaya bisa berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, saya mengambil ayat ini dari ini ya, mengikuti kalender gereja gitu, dan di dalam kalender gereja minggu ini itu adalah minggu Quasi-Modogenity. Quasi-Modogenity atau Modogenity itu yang diambil dari Petrus ya. Seperti anak yang baru lahir yang selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani ya. Itu ayat yang terkenal. Biasanya di dalam minggu Quasi-Modogenity ini saya biasanya dipakai untuk apa ya, minggu yang ada orang itu di konfirmasi, CD ya, dibaptis termasuk ya, itu di minggu ini gitu. Dan saudara mungkin bisa melihat kaitannya ya, kenapa ayat ini ya. Ini apa kaitannya sih dengan ini ya, Quasi-Modogenity, ayat yang kita baca dari Kejadian pasal 32, karena ini adalah cerita inisiasinya Israel ya. Yakub diubah namanya menjadi Israel, itu persis di dalam bagian ini. Jadi ini adalah cerita terjadinya ya Israel. Ini seperti kayak momen CD-nya atau apa ya, mungkin nggak terlalu tepat sih pakai istilah ini ya, Suya. Tapi ini apa di sinilah Suya, Yakub ini poinnya di situ ya, waktu dia berhadapan dengan Allah sendiri dan Allah mengubahkan Yakub. Nah ini ceritanya sendiri, ada banyak poin yang menarik yang kita bisa pelajari di sini ya dari cerita ini. Seperti sudah tahu, di dalam pasal ini kan pasal berikutnya gitu kan ada pertemuan yang lain gitu ya, pertemuan dengan Esau, tapi di dalam bagian ini Yakub perlu terlebih dahulu bertemu dengan Allah ya. Jadi di sini ada dua pertemuan, satu pertemuan dengan Allah, terus kemudian pertemuan dengan Esau ya. Dan certainly bukan kebetulan bahwa pertemuan dengan Allah inilah yang sebetulnya menentukan ya, bukan pertemuannya Yakub dengan Esau. Pertemuan Yakub dengan Esau itu memang somehow menakutkan Yakub ya, sudah bertahun-tahun seperti itu ya. Yakub masih berpikir
Kalau dibunuh bagaimana gitu kan. Tapi sebetulnya yang menjadi core daripada permasalahannya itu adalah pertemuan Yakub dengan Allah. Sudah di dalam kehidupan ini kita bisa belajar hal ini ya, yaitu apa kita kadang di dalam kehidupan juga bisa ada saat di mana kita mendambakan rekonsiliasi dengan apa itu sesama dan sebagainya. Tapi sebelum itu terjadi, yang sebetulnya paling perlu dibereskan itu adalah kita dengan Tuhan. Itu selalu adalah core-nya. Yang lain itu menyusul dengan sederhana sebetulnya. Termasuk waktu saudara membaca di dalam cerita pertemuan Yakub dengan Esau, terjadi gampang begitu saja kan. Yang lebih nggak gampang itu adalah pergumulan Yakub dengan Allah itu di dalam pasal yang kita baca tadi gitu. Nah, tadi kita mengatakan ada banyak poin yang kita bisa belajar daripada bagian ini ya. Yang pasti saya di dalam cerita ini saudara melihat bagaimana Yakub itu diubah identitasnya ya. Namanya itu sekarang adalah Israel. Memang ada disputasi saya di dalam Israel, ada perdebatan ini sebetulnya apa ya. Ada yang mengatakan oh itu Allah yang memerintah atau Allah yang memelihara, Allah yang melindungi. Ya ada nuansa seperti itu loh saya. Allah yang memerintah atau Allah yang memelihara atau yang melindungi gitu. Tapi yang pasti saya regardless daripada perdebatan ini, memang Yakub di sini mendapatkan new identity. Dia bukan lagi Yakub yang dulu itu ya, tapi ini adalah Israel ya. Ini seperti masuk ke dalam satu keadaan. Kalau di dalam perjanjian baru saya kita melihat ada manusia lama, manusia baru gitu ya. Nah, ini kalau di dalam perjanjian lama ya, di dalam kehidupan Israel ya, inilah Israel itu mendapatkan jati dirinya di dalam cerita Yakub ini ya. Kita tahu cerita ini bukan cuma untuk di-understand secara pribadi, apalagi individually gitu ya. Tapi ini adalah cerita umat Allah. Cerita pembentukan umat Allah yang namanya Israel ya, yang nanti menjadi bangsa yang besar itu ya. Ini ceritanya di sini saya permulaannya. Israel dipilih bukan karena dia benar, bukan karena dia lebih baik daripada yang lain, tapi karena Allah memberikan new identity. Karena Allah yang mengubahkan, karena Allah yang memberikan identitas baru, dan ini bukan sesuatu yang dikejar oleh Israel. Ini bukan sesuatu yang diusahakan oleh Yakub sendiri, tapi ini adalah semata-mata pemberian Allah. Nah, di dalam setelah peristiwa ini kita tahu ya, setelah pergumulan itu ya, Tuhan itu sebenarnya mempercayakan kuasanya ya kepada Israel, kepada Yakub ya, kalau pinjam istilahnya Brueggemann, dia mungkin pakai istilah yang agak berani di sini ya, dia bilang something of the power of God has been entrusted to Israel. Something of the power of God has been entrusted to Israel. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya menakutkan ya seperti ini ya. Tuhan tuh seperti mempertaruhkan ini ya dirinya, kemuliaan namanya dan sebagainya itu kepada Israel. Saudara, kalau kita menghayati ini secara benar, seharusnya kalimat ini menjadi sesuatu yang membuat kita itu gentar ya. Dipenuhi perasaan tidak layak, bukan malah jadi sombong gitu. Oh, jadi Tuhan sekarang entrust His power kepada kita gitu ya. We are chosen people gitu ya, chosen community dan sebagainya. Ini kacau sih, penghayatan kayak begini ini kacau gitu. Penghayatan yang lebih benar itu adalah kita itu harusnya takut dan gentar gitu. Kok Tuhan itu berani ya mempercayakan kemuliaan namanya itu pada kita? Maksud saya begini sih. Kita tahu Israel itu kan nggak selalu taat ya di dalam cerita-cerita berikutnya. Ada kalanya Israel itu nggak taat dan karena itu terus kemudian kalah dan Tuhan membiarkan Israel di dalam kekalahan. Terus di dalam konteks pada zaman itu ya, kalau Israel kalah itu berarti dewana ikut kalah gitu. Ini kan mempermalukan ya actually. Karena di dalam peperangan antar bangsa itu yang dilihat bukan cuma peperangan antara bangsa melawan bangsa, tapi ini pertempuran antara dewa mereka sebetulnya. Sudah bisa bayangin nggak sih? Itu Yahweh juga ikut-ikutan kalah bersama dengan Israel. Padahal Yahweh nggak seharusnya kalah seperti itu, tapi gara-gara Israel tidak taat ya, maka akhirnya Yahweh seperti kayak ditertawakan juga sebagai dewa yang kalah terhadap dewanya bangsa lain yang dianggap lebih kuat gitu. Nah ini kan satu pertaruhan yang sebetulnya menakutkan ya gitu. Demikian juga cerita di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan itu mempertaruhkan pengenalan dunia ini kepada Dia gitu. Itu melalui gerejanya. Maka kita itu harus mempunyai hati yang takut dan gentar seperti ini. Tuhan sudah mempercayakan, saya jangan mempermalukan nama Tuhan. Yesus Kristus mengatakan misalnya, dari sinilah semua orang itu akan tahu bahwa kamu murid-muridku. Apa?
yaitu waktu kamu saling mengasihi. Ya, ini besar sekali, apa ini kepercayaan seperti ini besar. Ya. Bagaimana kalau sampai gagal? Ya? Terus kemudian dunia bagaimana bisa mengenal Tuhan? Ini bukan untuk menghayati diri kita secara GR dan sebagainya. Ya memang inilah ceritanya. Gitu. Tuhan mempercayakan kuasanya, kemuliaannya itu kepada bangsa yang nggak layak ini. Kepada orang yang nggak benar ini, yang namanya Yakub ini, yang pernah menipu dan sebagainya. Dipercayakan kepada dia. Di dalam cerita ini, saudara bisa melihat bahwa ya kita nggak bisa mengatakan bahwa yang bergumul dengan Yakub ini dia kan di sini ada perkataan dari Allah sendiri ya, di situ dikatakan kalau saudara dibaca di dalam ayat yang ke-28 kan dikatakan di situ namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, untuk pemberian new identity tadi ya. Lalu terus kemudian sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang ya. Yakub menang, yang mengatakan itu siapa? Ya Allah sendiri yang bergumul dengannya gitu. Tapi ini bukan berarti terus kemudian kalau Yakub menang terus berarti Allah yang kalah. Allah nggak kalah di sini gitu. Jadi ini kita nggak bisa mengatakan karena Yakub yang menang maka yang kalah adalah Allah. Ini bukan tentang kekalahan Allah di sini ya. Tentang kemenangan Yakub iya, dan itu yang mengatakan adalah Allah sendiri. Tapi ini ambivalen gambaran ini ya. Kalau saudara melihat itu, termasuk di dalam ceritanya. Saudara membaca di dalam cerita ini ya, Yakub itu berani meminta ya. Dan ini permintaan ini bukan satu permintaan yang biasa ya, itu dia berani sekali berkata seperti ini ya. Waktu orang itu di dalam ayat 26 mengatakan biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Tapi terus kemudian Yakub menyaut, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub menahan ya, minta berkat ya. Dan inti dia diberkati, saya. Tetapi kalau sudah membaca di dalam cerita ini ada permintaan yang lain lagi, permintaan waktu setelah orang itu terus kemudian kan tanya gitu kan ya, siapakah namamu? Terus kemudian Yakub mengatakan ya Yakub gitu kan, namanya Yakub. Terus kemudian dia diberikan new identity. Yakub juga tanya sebaliknya setelah itu kan ya, katakanlah juga namamu. Nah, sudah tanya nama itu bukan seperti kayak ini ya, orang modern di dalam zaman saudara dan saya gitu. Kita tahu namanya, terus kemudian ya sudah, berarti kita cuma tahu gitu saja. Tahu namanya, tinggal di mana, nomor teleponnya, atau sekarang bukan nomor telepon, nomor apa nomor WhatsApp apa gitu misalnya. Terus kita merasa kenal dengan dia. Kalau di dalam zaman dulu, nama itu berarti kita tuh punya akses, punya relasi dengan dia. Bahkan to certain extent bisa mengatakan ini dengan mengetahui namanya itu kita berarti sharing in his power. Sharing in his power. Makanya berdoa itu di dalam nama Yesus ya, itu bukan cuma sekedar sebut nama begitu saja ala dunia modern, tapi maksudnya Tuhan itu mempercayakan kuasanya juga kepada kita. Makanya kita boleh menyebut nama Tuhan. That's why itu juga kenapa kita nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena ada kuasa di situ. Kita nggak boleh sembarangan menyebutkan gitu. Lain banget dengan konteks modern. Nah di sini waktu saudara melihat Yakub itu ditanya namanya dan dia memberitahu namanya yang memalukan itu ya, yang sebetulnya menyatakan masa lampaunya, yang memalukan sebetulnya itu ya. Di balik jawabannya itu adalah satu pernyataan diri yang vulnerable. Menyatakan diri di dalam segala kerapuhan, kerentanan, keberdosaan, kebobrokan dan sebagainya. Itu bersama dengan mengatakan kalimat Yakub itu berarti pemberitahuan masa lampaunya yang nggak benar itu saya. Tetapi Allah yang gracious ini memberikan kepada dia new identity. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sekali lagi ya saya dengan nuansa itu tadi ya. Allah yang memerintah, ya, Allah yang preserving, Allah yang memelihara, Allah yang protecting, ya, Allah yang melindungi gitu ya. Itu semua namanya sekarang bukan tentang kerusakannya Yakub, tapi tentang kebaikan Allah. Ini tentang apa yang dilakukan Allah dan apa yang akan dilakukan Allah kepada Israel dan bukan masa lampaunya Yakub yang buruk itu. So far so good ya. Yakub diberikan new identity yaitu Israel. Tapi terus kemudian Yakub tanya balik, katakan juga namamu.
dia juga minta akses gitu dalam hal ini ya. Saya sudah kasih tahu namamu, saya sudah kasih tahu namaku, sekarang kamu juga kasih tahu namamu kepadaku supaya saya juga punya akses gitu misalnya dalam hal ini ya. Ternyata tidak ya. Mengapa engkau menanyakan namaku? Mengapa engkau menanyakan namaku? Allah nggak memberitahukan namanya di sini. Nah, saudara tahu kalau di dalam Perjanjian Lama itu cerita ini mesti menunggu sampai kepada zaman ini ya Musa gitu. Musa di Keluaran 3 di situ ya, baru nama itu diberitahukan, tapi tidak kepada Yakub. Apa sih saudara yang bisa kita pelajari dari prinsip ini ya? Allah indeed memang memberkati Yakub gitu. Jadi dia minta diberkati, dia menahan supaya Allah jangan pergi kecuali dia diberkati, kecuali Yakub diberkati, dan Allah mengabulkan itu ya. Tapi bagaimanapun Allah itu adalah tetap Allah ya. Dia adalah Allah yang kita nggak bisa kontrol sepenuhnya gitu. Yakub minta supaya Allah memberitahukan namanya, tapi bagian ini ditahan ya. Saudara melihat di dalam cerita Musa mungkin dulu. Tapi kalau Musa kok mau dikasih tahu ya, Musa dikasih tahu, nama dikasih tahu betul. Tapi saudara juga membaca di dalam cerita Musa, waktu Musa mau minta perlihatkanlah kemuliaanmu, ya. Di situ saudara bisa mendapatkan pattern yang sama lagi. To certain extent, ya, Allah mendengarkan permintaan Musa. To another extent, ya, Allah menahan dirinya. Karena Musa nggak diberikan lihat muka dengan muka, tidak gitu. Tetapi dia melihat bagian belakangnya. Nah ini yang menarik gitu ya. Sama seperti dalam cerita Yakub gitu. Dia minta berkat dan dia diberkati. Dia minta untuk diberitahu nama Allah, tapi dia tidak diberikan jawaban nama Allah itu apa. Ya. Jadi Allah di sini adalah tetap Allah yang bebas. Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Dia memberikan apa yang dia mau berikan, ya saudara dan saya bisa minta, ya, dan ada yang bisa dikabulkan. Tapi kita jangan pernah berpikir terus kemudian kita minta apapun Allah pasti bisa memberikan apapun yang kita minta gitu misalnya. Di dalam pengertian dia pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Bagian ini juga bukan permintaan yang salah kan sebetulnya mengetahui nama Allah, tapi ini tidak diberikan kepada Yakub. Ini diberikan kepada Musa. Allah tetap adalah Allah, tetapi Yakub bukan lagi Yakub. Yakub sekarang adalah Israel. Allah tidak berubah, Yakub yang berubah di sini. Yakub diubahkan menjadi Israel. Dan yang menarik juga sudah di dalam cerita ini ya, mungkin agak jarang dibahas ini saya insight-nya dari Brueggemann ya. Dia mengatakan perhatikan ya, bagaimana Israel ini muncul ya. Formation of Israel. Israel ini bukan dibentuk karena cerita kesuksesan gitu ya atau kelicikan ya, kehebatan strateginya bertahan di antara bangsa-bangsa lain gitu ya dengan strategi manusia yang bagaimana. Bukan gitu, tapi Israel itu dibentuk, saya kutip Brueggemann ya, by an assault from God. By an assault from God. Menarik ya poin ini ya. Atau dalam bagian lain dikatakan, Israel is born in a combat where he asks about God's name. Waktu Israel, waktu Yakub tanya tentang siapa nama Allah itu ya. Nah disitulah Israel itu lahir. Ya. Istilah assault ini maksudnya apa sih ini ya? Assault gitu. Saudara tahu kan ya di dalam cerita ini, memang Israel itu mendapatkan new identity itu sesuatu yang ini ya, positif, yang indah bahkan ya. Di dalam cerita pembentukannya Israel, tapi juga ini ya Israel somehow juga menjadi korban ya, daripada assault-nya Tuhan, assault-nya Allah. Nah ini bagian yang terus terang kita seringkali kurang bahas ya, kita menganggap perjumpaan dengan Allah itu ya sesuatu yang pleasant, yang sweet ya. Ini tentu ada, nggak sepenuhnya salah saya mengatakan kalimat ini ya. Kita bisa mengharapkan di dalam perjumpaan dengan Allah. Ada rekonsiliasi gitu ya, forgiveness, ya, pengampunan dosa, ada penyembuhan dan sebagainya. Tapi kalau sudah membaca di dalam cerita ini ya, perjumpaan dengan Allah itu membuat Yakub pincang. Membuat Yakub pincang. Jarang ya kita bicara bagian ini ya. Bukannya perjumpaan dengan Allah itu membuat saya segar, membuat saya hidup, membuat saya bahagia, membuat saya diberkati, dan kita suka bahasa seperti itu ya. Tapi kalau sudah membaca dengan cerita perjumpaan Allah dengan
the new Jacob atau Israel itu membuat Israel itu crippling, membuat pincang ya, pincang. So ada ambivalensi ya di sini di dalam perjumpaan manusia dengan Allah. Betul sih, di dalam perjumpaan itu kita bisa mendapatkan berkat ya, seperti Yakub juga mendapatkan berkat ya. Tapi perjumpaan dengan Allah yang Maha Kudus itu juga menghadirkan kepincangan di sini. Bagian ini yang seringkali kita nggak siap ya, bagian bayar harga ini ya. Kita maunya ya bagian yang enak saja. Ada seorang teolog ini pakai istilah ini saya ini apa Friedrich Buechner ya, dia pakai istilah the magnificent defeat. Magnificent defeat ya, ini istilah paradoks ya saya. Defeat tapi magnificent gitu. Mungkin dibalik sedikit juga boleh ya, meskipun nuansanya agak sedikit lain. The crippling victory. Victory tapi crippling gitu ya. Ini apa namanya saya? Kemenangan yang membuat pincang gitu. Loh, gimana sih kemenangan kok membuat pincang gitu? Atau kekalahan kepincangan yang glorious gitu. Kepincangan kok bisa glorious gitu. Saudara melihat di sini ya, perjumpaan manusia dengan Allah itu memberikan new identity, ada certain pemuliaan gitu ya, pemberian identitas yang baru. Tapi juga ada aspek kengerian ini loh saya, yang kita seringkali kita kurang bahas ya. Saudara mungkin tanya, kenapa ya kita berjumpa dengan Allah kok bisa selalu ada aspek seperti ini gitu. Saya maunya kok bisa sih rekonsiliasi, saya mau gitu ya. Saya mau damai, saya mau gitu ya. Saya mau pengampunan, saya mau gitu. Tapi seperti saudara membaca di dalam cerita Yesaya misalnya. Betul sih Yesaya akhirnya diampuni kan. Tapi tetap ada bara api kan ya. Tetap ada bara api. Dan Yesaya jelas sadar bahwa perjumpaan itu sebetulnya adalah perjumpaan yang mematikan sebetulnya, kecuali Allah berbelas kasihan. Celaka aku telah melihat Allah yang Maha Kudus, aku ini orang yang najis bibir, tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, aku binasa. Ini orang yang mengerti, saya. Kenapa ya, saya? Ada aspek crippling ini, ada aspek pincang ya, ada aspek pukulan ini. Jawabannya sederhana, saya, karena kita orang berdosa. Karena kita ini manusia berdosa. Kalau kita nggak mengerti poin ini, saya, kita maunya cuma aspek ya kan Tuhan bisa mengampuni dan indeed dia memang suka mengampuni, betul gitu. Saya pikir kita kurang merenungkan kali aspek kekudusannya. Gitu. Perjumpaan dengan Allah itu bisa forgiving, healing dan sebagainya itu betul, saya. Reconciling, gitu. Betul gitu. Tapi juga membuat crippling itu yang seringkali kita nggak mau ya bagian ini. Kita maunya itu anugerah yang murahan. Kita cuma maunya itu Allah yang penuh dengan cinta kasih, tapi dia nggak boleh kudus gitu ya. Atau kita diperlakukan seperti seolah kita nggak berdosa. Gitu. Nggak boleh ada pukulan itu. Yang ada boleh cuma Allah memberkati. Tapi kita nggak membaca cerita itu jadi dalam bagian ini ya. Israel ini kan mendapatkan ceritanya di dalam narasi Yakub ini kan ya. Sekali lagi ini bukan cuma cerita perorangan individu yang namanya Yakub, ini ada cerita umat Allah ya. Dan narasinya Israel yang dibangun atas narasi Yakub ini juga adalah narasi saudara dan saya sebagai umat Allah. Kita harusnya membangun narasi kita sebagai umat Allah juga di dalam cerita Yakub ini, saya. Jadi cerita apa, saya? Ya ini tadi loh, magnificent defeat kalau pinjam istilahnya Buechner tadi gitu ya. Perjumpaan dengan Allah itu victory sekaligus juga defeat. New identity sekaligus juga pincang. Dua-duanya, saya. Dua-duanya. Nah, saya sebetulnya kalau saudara melihat bagian ini ya, ini bagian ini pattern ini ya, saya. Ini menyatakan teologi krukis sebetulnya gitu ya, teologi salib. Antisipasi dari cerita Yesus Kristus sebetulnya. Tentu Yesus Kristus tidak berdosa, bukan seperti saudara dan saya, bukan seperti Yakub yang berdosa gitu, tapi di atas kayu salib ya. Dia menyatakan kemenangan itu ya, tapi bukan tanpa salib kan. Ada kehancuran ya kan di sana kan ya, ada defeat ya kan sebetulnya gitu. And yet itu triumph. And yet itu adalah true victory. Di mana? Di atas kayu salib, saya. Pattern yang sama bahkan ya dikatakan oleh Yesus Kristus waktu murid-muridnya itu tanya gitu ya, ya boleh kan saya kepingin satu di kanan satu di kiri gitu ya, waktu engkau ini apa di dalam kemuliaanmu. Yang menarik di dalam cerita itu kan Yesus kan nggak menolak permintaan, tapi Yesus mengarahkan kepada apa sih? Kepada crippling. Kamu bisakah minum cawan
Itu crippling-nya, crippling-nya. Kita seringkali nggak sadar bahwa kekristenan itu bukan cuma urusannya dengan blessing, tapi urusannya dengan pincang juga. Urusannya juga dengan dipukul oleh Tuhan. Saudara, kalau kita membaca di dalam kehidupan ini ya, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, selalu ada aspek ini, aspek ini ya. Paulus ya, kurang taat seperti apa sih, dia kurang taat apa ya di dalam kehidupannya itu. Tapi saudara membaca kehidupannya begitu crippling, kalau kita mau pakai istilah ini ya. Pincangnya itu banyak sekali. Ada duri di dalam kehidupannya yang Tuhan itu nggak tarik. Ada utusan iblis ya. Ini pengalaman crippling ya, sebetulnya. Sama seperti Yakub. Sudah bisa membaca di dalam cerita daripada orang-orang yang lain, bahkan hamba-hamba Tuhan di sepanjang sejarah ya. Ada gambaran crippling ini gitu. Kita nggak suka bagian ini, kita sukanya Tuhan memberkati saja. Dia nggak tulus memberkati kok selalu ada cripplingnya gitu. Itu maunya saudara dan saya. I think kita nggak ngerti ini ya, dalamnya dosa kita gitu, yang harus diselesaikan Allah di dalam cara seperti ini. Memang Tuhan mengampuni, betul, Tuhan mengampuni, tapi pembentukan itu harus terjadi. Pembentukan di dalam kehidupan saudara dan saya yang dilumpuhkan itu tadi ya, dibuat pincang gitu ya. Itu perlu ada, dan itu termasuk di dalam cerita pembentukan bangsa Israel. Kita nggak bisa keluarkan cerita pincang ini, Bahkan saudara membaca di dalam ini ya, bagian ini dikatakan itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ayat ini kenapa sih dimasukkan gitu ya? Cuma sekedar karena ini ritual kosong. Ini bukan ritual kosong, dengan adanya ayat ini menyatakan bahwa bangsa Israel itu menghidupi narasi pincang ini gitu. Bukan cuma menghidupi narasi berkat gitu ya. Oh, kita ini bangsa diberkati Tuhan. Seperti Yakub yang diberkati. Oh, kita ini bangsa yang diberikan new identity oleh Allah. Ya, itu juga betul gitu. Tapi Israel juga menghidupi narasi pincangnya Yakub. Sampai mereka itu tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Mereka sadar, bangsa yang diberikan new identity ini juga sekaligus adalah bangsa yang di-assault ya oleh Tuhan, di-assault. Susah ya saya bilang kalimat ini ya, di-assault oleh Tuhan. Kita nggak terlalu suka pakai itu, Tuhan kok assault gitu kan. Assault itu kan jambret itu ya, itu burglar itu assault gitu. Tuhan kok assault, nggak cocok Tuhan assault kita gitu kan. Assault itu kan tindakan kriminal gitu kan ya. Tapi Tuhan ternyata di dalam cerita ini ya assault Yakub gitu. Tuhan yang sama ya akan assault saudara dan saya. Kita rela nggak di dalam pembentukan ini? Atau kita justru berontak? Kita nggak mau. Kita mau di blessing-nya saja lah Tuhan. Yang lain kalau saya minta apa ya Tuhan tolong kasih semua. Kalau saya tanya namamu ya tolong dijawab juga namamu siapa gitu misalnya. Tidak, Allah itu Allah yang berdaulat. Allah adalah Allah. Yang berubah itu saudara dan saya. Waktu Tuhan hadir, dia akan hadir dengan caranya. Termasuk dengan cara assault ini yang sulit untuk diterima. Tapi bersyukur meskipun kita mungkin pakai tanda kutip ya, mengalami assault ini, karena ini sesuatu yang baik gitu. Ini sesuatu yang baik untuk saudara dan saya itu mengalaminya. Karena Tuhan melakukannya itu di dalam cinta. Tuhan melakukannya itu di dalam kasih dan bukan di dalam kebencian. Ya. Maka sekali lagi ini akhir kata ya. Hopefully di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya ya kita bisa mengerti ya, Allah yang kita percaya itu seperti apa. Kita bisa seperti Yakub ya, yang minta supaya Tuhan memberkati kita ya. Tapi Tuhan yang memberkati kita, dia bukan cuma datang dengan mendatangkan berkat ya, tapi dia juga akan memukul pangkal paha kita seperti dia juga memukul pangkal paha Yakub ya. Pembentukan yang boleh dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya ya. Waktu Tuhan sendiri mengarahkan, dapatkah engkau meminum cawan ini? Itu loh, gambaran. Yesus Kristus sendiri, mendatangkan keselamatan itu juga melalui assault ya, of the Father di atas kayu salib, bukan tanpa assault. Kekristenan yang asli yang mau mengeksklud aspek assault ini ya, terus kemudian saudara nggak bersedia untuk mengalami penderitaan apapun, saudara maunya semua orang memuji saudara, mengerti saudara dan sebagainya. I think itu kekristenan yang palsu. Itu bukan cerita Yakub, bukan. Cerita Yakub ini adalah cerita di mana dia dipukul pangkal pahanya. Ya. Kita bukan melihat pukulan pangkal paha ini ansih di dalam situ sendiri terus kemudian kita glorifying kepincangan. Ya tidak lah, bukan itu maksudnya. Tapi sekali lagi perjumpaan dengan Allah yang sejati itu ada blessing, ya betul, ada berkat dan ada assault.
Saudara nggak bisa, ya blessing saja, yang assault nggak usah lah, nggak usah. Gitu. Memang saudara dan saya nggak berdosa, gitu. Memang saudara dan saya nggak perlu dibentuk Tuhan. Gitu. Tapi berbahagialah kalau kita seperti orang Israel, ya, menghidupi narasi pangkal paha yang dipukul ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang bebas, Allah yang kudus, dan Allah yang gracious, yang berbelas kasihan. Dan kami pada saat ini memohon berkat Tuhan. Kami bukan memohon pukulan, tapi kami sadar bahwa perjumpaan kami dengan Tuhan juga termasuk bahwa Tuhan akan memukul kami, Tuhan akan mendisiplin kami, Tuhan akan menghajar kami, karena kami ini bukanlah anak-anak gampang, tapi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk itu. Kami bukan orang-orang yang dibuang oleh Tuhan, tapi ya kami adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan membentuk kami, berikan kepada kami kerelaan hati. Berikan kepada kami ini hati yang bersyukur kepada Tuhan dan tidak memberontak, tidak mengeraskan hati, tidak menjadi degil, tidak bebal, tidak tegar tengkuk, tapi sungguh-sungguh mempersilakan Engkau terus merajut kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua, boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita semua.